Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aisyah Hariri di Mapel IPS Ekonomi. Anak-anak Ibu yang soleh dan solehat dari kelas 9, hari ini Ibu akan menjelaskan materi ketenagakerjaan pretest. Semoga kalian bisa menyimaknya dengan baik, karena materi ini akan menjadi suatu ulangan ya di pekan berikutnya. Oke. Nah, Ibu akan bacakan nomor 1, tapi sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu yuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pertinggilah kecerdasanku, juga jadikanlah aku termasuk orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, nomor 1, sumber daya manusia berperan besar dalam mencapai keberhasilan kegiatan produksi. Begitu besar peranannya membuat ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama di Indonesia dan semua negara. Berikut ini istilah yang tepat untuk kumpulan sumber daya ya. Kumpulan sumber daya yang menempati wilayah tertentu. Ini ada kata-kata menempati suatu wilayah. Ya, kalau ada kata-kata ini ingat, yaitu artinya apa? Domisili ya. Domisili ya. Kayak gitu. Kalau ada kata domisili ini berarti kita mengacu ke istilah penduduk. Nah, penduduk itu adalah orang yang berdomisili di suatu wilayah tertentu ya. Ditandai dengan apa? Dia punya KTP lah secara hukum, kartu keluarga, dan lain sebagainya. Mau range umur 0 sampai 100 tahun, bahkan lebih dari 100 tahun pun juga masih masuk penduduk, as long as dia juga punya kartu kependudukan ataupun surat kalau dia tuh memang penduduk nih, berdomisili nih di wilayah itu, kayak gitu ya. Nah, penduduk kebagi dua, ingat ya kan, ada ibu singkat di sini tenaga kerja ya, ibu singkat TK. Ada juga yang bukan tenaga kerja, TK ibu singkat ya. Nah, kalau tenaga kerja ingat umurnya yang usia produktif, yaitu umur berapa nak? Umur 15 sampai 64 tahun. Nah, ya, kalau yang bukan tenaga kerja itu usianya 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 65 tahun, kayak gitu ya. Tadi Ibu tulis tenaga kerja. Oke. Ibu biar muat ya, Ibu tulis lagi tenaga kerja tadi yang usianya berapa nak? 15 sampai 64 tahun. Tenaga kerja dibagi dua, ada angkatan kerja sama bukan angkatan kerja, yang bukan ya. Yang bukan. Nah, yang bukan angkatan kerja itu ya masuknya seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar. Memang secara usia dia produktif, tapi dia nggak decide untuk kerja gitu ya. Dia decide-nya untuk fokus di pekerjaan lain, fokus di kesibukan lain, kayak gitu ya. Jadi misalnya dia belajar, mengurus rumah tangga gitu, nggak fokus untuk bekerja, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau angkatan kerja itu ya, Ibu tulis di sini angkatan kerja. Angkatan kerja itu kebagi dua. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, kalau yang pasif itu orang yang sedang nyari kerja ataupun memang lagi jobless, nggak punya kerjaan, yaitu pengangguran. Kalau yang aktif ya, Masya Allah, lagi Allah kasih rezeki nih ya, jadi statusnya pekerja, kayak gitu ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk nomor 1 jawabannya yang C gitu ya. Silakan di screenshot, nggak apa-apa buat belajar ya. Oke, kemudian kita lanjut nomor selanjutnya. Orang yang sudah berusia lanjut pada umumnya ya tidak lagi bekerja, kayak gitu. Tidak lagi bekerja, berarti Ibu underline ini ada orang berusia lanjut. Kemudian
Adapun anak kecil juga tidak seharusnya bekerja. Nih, berarti orang usia lanjut misalnya lebih dari 65 tahun. Dan anak kecil usianya 0 sampai 14 tahun. Nah, mereka itu digolongkan sebagai apa sih? Ingat, berarti kalau mereka ini secara usia memang bukan usia produktif. Kalau usia produktif disebutnya apa, nak? Ingat tadi ibu udah tulis apa? Tenaga kerja. Berarti kalau mereka ini kan usianya nggak produktif, berarti bukan tenaga kerja nih, bukan tenaga kerja. As simple as that, right? Kita lanjut ke soal berikutnya. Sonya baru aja lulus kuliah dari ilmu ekonomi ya, ILEK nih di tahun 2018. Saat itu ia melihat nih ada loker nih di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Nah, gak lama kemudian dia ngirimin nih CV ya, lamaran kerja. Nah, ibu akan underline lagi. Sonya kondisi yang dialami Sonya, tersedianya lapangan kerja. Tersedianya lapangan kerja, tersedia itu kan merupakan sebuah peluang ya. Peluang itu apa sih nama lainnya, nak? Peluang itu nama lainnya kesempatan ya. Jadi ada tersedia nih, available. Ini kan sebuah peluang ya. Itu kesempatan kerja istilahnya. Jadi ibarat tuh nama lainnya lowongan kerja lah. Nama lainnya lowongan kerja. Tersedianya lapangan kerja itu kan sama dengan lowongan kerja ya. Tulis loker. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut ya ke soal berikutnya. Tidak semua orang berusia produktif memilih untuk kerja, ya kan? Tadi ya yang ibu udah jelasin tentang istilah-istilah ketenaga kerjaan. Jadi memang tadi ya tenaga kerja kebagi dua. Ada yang memang prefer emang pengen kerja. Ada yang memang prefer untuk gak pengen kerja, fokus ke kesibukan lain. Disebutnya apa, nak? Contohnya, nak? Bukan angkatan kerja ya. Bukan angkatan kerja. Gampang ya contohnya, ibu rumah tangga, pelajar, dan juga mahasiswa. Dia prefer untuk cari kesibukan selain kerja, yaitu belajar dan mengurus rumah tangga. Oke, lanjut. Nah, di sini seru nih. Ibu pernah bahas ya ini di kelas kalian kayak gitu. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, gambar di atas merupakan kondisi Indonesia pada malam hari ya. Dilihat dari satelit ataupun Google Earth. Kalau malam-malam bisa nih kita lihat nih kalau kita fokus ya. Nih di sini nih ada Pulau Jawa tuh, ya kan paling shining gitu ya. Shining, shimmering, splendid ya. Nah, kita bisa lihat ini Pulau Jawa, Masya Allah ya kan paling terang dibandingkan dengan wilayah lainnya nih. Papua ya Allah ini mana penerangannya, Kalimantan juga. Tapi kalau di sini terang juga nih Bu. Nah tapi ini kamu lihat ini bukan Sumatera tapi Malaysia. Nah Sumatera pun juga lumayan sepi nih. Mana ini orang-orang kan Ibu kasih tanda tanya gitu ya. Nah artinya apa, persebarannya hanya terpusat di ya, penerangan terpusat di Pulau Jawa saja kayak gitu ya. Balik lagi, gambar di atas merupakan kondisi Indonesia di malam hari. Penerangan dan kumpulan penduduk hanya terpusat di suatu wilayah saja, yaitu Pulau Jawa. Masalah ketenaga kerjaan berarti ada persebaran yang apa nak? Yang tidak merata kayak gitu. As simple as that. Jadi jawabannya yang B. Ya, kalau dari satelit kita nggak bicara nih tentang sumber daya kualitasnya kayak gimana. Kalau ngebicarain tentang kualitas sumber daya kan tentang skillnya ya, kemampuannya. Nah kayak gitu. Kalau pengangguran kita bahas kenapa bisa pengangguran dari banyak hal yang ibu pernah juga sebutin ya di kelas ya. Ada 5. Pengangguran siklis, pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran deflasioner kayak gitu ya. Oke, sama pengangguran musiman. Oke deh ibu, lanjut lagi. Nah di sini ada soal, ada gambar orang Indonesia nih banyak ya kan, ada peta Indonesia juga. Nah terdapat beberapa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia, salah satunya
Ya, masalah pengangguran yang disebabkan oleh banyaknya pencari kerja, namun lapangan kerjanya ini nggak banyak nih. Misalnya orang yang mau daftar kerjaan 100, tapi lapangan kerjanya, lowongan kerjanya cuma 2 orang. Nah, ini kan sisanya nih 98 orang yang nggak keterima, ya bakal jadi pengangguran kan gitu. Ini kan disebutnya bagaimana nih masalahnya? Masalah pengangguran ya disebutnya pengangguran gitu ya. Oke. Jawabannya yang A. Kemudian kita bahas lagi nih. Cadangan beras pemerintah per Maret 2019 adalah 2 juta ton. Cadangan ini diklaim oleh pemerintah aman untuk kebutuhan pangan. Tapi cadangan ini didatangkan sebagian dari impor ya. Dari impor loh nih. Ini memang sedih kalau kondisi sepertinya sedih ya. Impor gitu. Nah, dan total impornya pun nggak main-main ini 2,2 juta, bukan rupiah tapi ton ya. Nah, situasi ini membahayakan bagi petani. Di saat panen memang petani dapat uang ya, dapat penghasilan dari hasil panennya. Namun ya kalau tidak sedang panen, petani sumber pencahariannya dari mana kan gitu ya. Nah, sehingga berita tersebut ini menyatakan kalau saat panen pun nyatanya petani ya memang dapat penghasilan, tetapi ya apa nih, kita coba lihat yang A, tetap mendapat penghasilan karena impor beras tidak begitu banyak ya kan. Kita lihat aja nih ya, impor berasnya berapa banyak. Nah itu tadi impor beras ada 2,2 juta ton. Ini bukan jumlah yang sedikit. Oke, jadi jawaban nomor bagian yang A ini salah, bukan. Tetap sejahtera karena masih mendapat penghasilan walaupun menurun. Coba kita keep. Kemudian C, mengalami kondisi yang membahayakan karena datangnya cadangan beras impor. Ini membahayakan benar kan? Nih, ya. Kemudian tetap menghasilkan beras untuk produksi lokal saat ini maupun untuk cadangan masa depan. Iya kan? Sepertinya untuk cadangan pun susah. Orang kekurangan dalam negeri pun aja masih impor, boro-boro untuk masa depan kan begitu ya. Jadi memang jawabannya coba antara yang C sama B nih. Yang C ataupun yang B. Tapi kalau kita lihat tetap sejahtera, apakah petani tetap sejahtera? Kita lihat di sini. Sayangnya cadangan ini didatangkan sebagian dari impor yang dilakukan pada tahun 2018. Situasi ini membahayakan. Ya, kata ini dari berita ya Ibu. Ya. Jadi kondisi membahayakan ini adalah kondisi yang bikin sejahtera atau enggak nih? Welfare atau enggak nih? Enggak ya. Jadi jawabannya petani pun enggak sejahtera walaupun memang lagi masa panen. Kayak gitu. Jadi petani pun ini tetap sejahtera itu enggak. Karena petani itu membahayakan nih kondisi impor sampai 2,2 juta ton. Jadi jawabannya yang C kayak gitu ya. Jawabannya yang C. Oke deh, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan kondisi saat panen. Di saat tidak panen, petani tidak mendapatkan penghasilan. Disebutnya apa nak? Ingat, ada pengangguran apa nih? Kita lihat aja ya. Nih, pengangguran musiman. Ya memang jawabannya pengangguran musimannya karena lagi nggak musim panen. Kemudian kalau pengangguran friksional apa nak? Karena kesulitan bertemunya antara orang yang nyari kerjaan sama lowongan kerja. Misalnya kalau ibu contohkan karena misalnya orangnya itu tidak menggunakan media sosial, padahal misalnya di media sosial itu kan banyak ya tentang lowongan kerja, tapi karena dia nggak mau cari tahu, ya dia jadi pengangguran kayak gitu. Padahal masalahnya sepele ya, karena lowongan kerjanya itu nggak dia ketahui, tidak bertemu sama dia kayak gitu ya.
Oke. Kemudian pengangguran deflasioner itu adalah pengangguran yaitu saat jumlah penduduknya itu banyak, jumlah pencari kerjanya banyak, tetapi ketersediaan lowongan kerjanya itu tidak sebanyak itu. Jadi ada kondisi tidak imbang, yang satu banyak tapi yang satu itu lowongan kerjanya nggak banyak. Ya, kemudian pengangguran struktural, perubahan dari struktur perekonomian, misalnya tadinya agraris, pertanian berubah jadi industri. Jadi orang-orang yang biasa di pertanian untuk bisa adaptasi di dunia kerja industri itu kan nggak mudah, skillnya pun berbeda. Jadi karena skill agrarisnya tidak dipakai lagi, pertaniannya tidak dipakai lagi, jadi dia menganggur gitu ya. Oke, kemudian lanjut gambar selanjutnya. Nah, di sini ada gambar siklus ekonomi ya. Nanti kalau kalian ada yang interest ya masuk ekonomi, ini belajar nih ya tentang kondisi perekonomian kayak gini, ada peak, ada recession, ada growth ya. Nah, tren itu artinya kecenderungan ataupun kemiringan ya. Kalau di sini kita lihat walaupun naik turun tapi trennya itu naik ya. Walaupun turun naik tapi kecenderungannya dia naik ya. Kita ambil. Tapi kalau kamu belajar MTK kan belajar gradien ya. Yang M kayak gitu ya enggak. Nah, tren itu adalah gradiennya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, dari kondisi ini kita lihat recession. Recession itu kondisi yang mana sih, Nak? Kan ada oranye pertama, oranye kedua, hijau pertama, hijau kedua. Itu oranye yang kedua. Recession itu kondisi saat kita lihat level of real output di kurva yang di sumbu Y-nya ya. Itu kan level of real output itu adalah artinya tingkat dari output real. Output itu adalah barang atau jasa, jumlah barang atau jasa. Nah, jumlah barang atau jasanya kita lihat kalau lagi recession itu lagi menurun. Warna orange itu kan menurun. Berarti recession itu memang ditandai dengan jumlah barang dan jasa yang memang menurun di suatu perekonomian. Kayak gitu ya. Misalnya pertumbuhan ekonomi minus seperti saat ini, ya, ini bisa juga ke arah resesi nih Indonesia juga ya. Kalau di Singapura, Thailand memang sudah nyata ya. Kalau mereka itu negara sedang resesi saat COVID-19 ini. Nah, kita lihat aja ini berdasarkan apa sih ini orang-orang bisa nganggur kalau kondisi kayak gini. As simple as kita lihat aja ya. Di sini kata-katanya apa sih? Siklus ekonomi. Ya udah, berarti karena pengangguran ini karena siklus perekonomian. Itu siklis, as simple as that. Gampang kan? Oke, siap. Nah, kemudian kalau kita lanjut yuk nomor selanjutnya. Oke, di sini ada koki ya. Kalau koki itu dapat menyajikan 50 porsi makanan dalam sehari, pemilik restoran akan memberikan apresiasi dapat tambahan bonus. Nah, kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan menghasilkan produk itu barang atau jasa disebut kemampuannya. Nah, misalnya nih, wah perusahaan ini mah produktivitasnya tinggi. Pernah nggak dengar istilah gitu? Perusahaan ini mah produktivitasnya rendah gitu. Artinya apa sih produktivitas? Kemampuan untuk menghasilkan produk. Nah, ini ya jawabannya yang A kayak gitu ya. Kalau keterampilan, kreativitas itu kan terkait juga skill ya, kemampuan. Ya, dan kemampuan ini masih dalam konteks yang terlalu general. Nah, di sini kan kita bahas tentang konteks ketenaga kerjaan, konteks ekonomi. Nah, dalam ekonomi kemampuan menghasilkan kemampuan tenaga kerja ataupun perusahaan menghasilkan produk itu disebutnya produktivitas. Ya, perusahaan itu kan di dalamnya ada modal itu bisa dibelikan, disalurkan menjadi mesin. Nah, mesin ini kok cepet banget nih, berarti produktivitasnya bagus nih, tinggi nih. Sekali cetak misalnya itu cetak sablon clothingan misalnya baju, wah langsung banyak. Nah, itu mesinnya canggih nih misalnya gitu ya. Oke deh.
Kemudian selanjutnya, seseorang dapat dikatakan tenaga kerja apabila ia berada dalam usia produktif. Nah, gampang. Usianya berapa, Nak? Kalau ada yang melihatnya, wah Indonesia kan orang yang bisa kerja langsung lihatin dari KTP, kayaknya 17 nih. 17. Ini salah. Karena di Indonesia kebetulan orang-orang yang memang kerja itu bisa dianggap produktif usia 15. Gitu ya. Usianya 15 sampai 64. Jadi walaupun memang secara KTP dia belum punya, tapi dia usianya itu bisa kategorikan produktif kalau di Indonesia gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Pandemi COVID-19 menyebabkan sejumlah angkatan kerja di PHK. Ada juga yang pengangguran jadinya. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara dampak penganggurannya kecuali nih ya, tingkat kemampuan tidak maksimal, ya jelas. Pendapatan negara dari sektor pajak berkurang, ya jelas, karena kan penghasilan orang berkurang, berarti orang mau bayar pajak pun bisa juga berkurang kan gitu. Misalnya tadinya saat 1 juta bayar pajaknya itu 10.000 ya, ketika penghasilannya turun misalnya jadi 500.000, ya berarti bayar pajaknya jadi berkurang 5.000 ya kan. Pertumbuhan ekonomi tidak meningkat, ya betul, karena kan orang kemampuan untuk menghasilkan barang, jasa, produksi, konsumsi jadi lemah ya, kayak gitu. Jadi jawabannya yang D, kondisi politik dan sosial terpengaruh. Nah ini kenapa nggak masuk ya, karena ini bukan dampak ekonomi yang ditanyakan, dampak perekonomian ya. Jadi jawabannya yang D. Kalau D itu talking about social politics gitu ya. Oke deh, lanjut tema selanjutnya. Latihan kerja di Indonesia itu kayak pelatihan, misalnya pelatihan desain grafis, pelatihan komputer, kayak gitu yang nambah-nambah soft skill kita. Nah, latihan kerja di Indonesia telah disusun dalam rangkaian sistem yang disebut Sistem Latihan Kerja Nasional, Sislakternas. Sistem ini ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan ya, Menteri Tenaga Kerja, dan telah menjadi pedoman dan arahan untuk pengembangan jalur latihan kerja. Latihan kerja merupakan salah satu upaya untuk latihan kerja. Berarti terkait dengan skill ya, meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Oke. Ya. Kemudian tidak semua orang beruntung mendapatkan pekerjaan, ya kan, karena ada angkatan kerja yang sifatnya pasif, sedang mencari kerja ataupun memang jobless, lagi nggak ada kerjaan. Ditambah nih lagi kondisi pandemi COVID-19, ya makin susah aja nyari kerja ya, nambah pengangguran, karena orang tuh perusahaan mau ngerekrut karyawan juga susah, karena kan ketika ngerekrut karyawan dia menambah pengeluaran dia untuk ngegaji orang kan, jadinya agak susah. Sehingga angkatan kerja yang sedang mencari kerja itu disebutnya apa? Ingat nggak tadi apa? Pengangguran. Oke deh. Oke. Nah, prestasi yang dicapai oleh tenaga kerja harusnya dapat perhatian dan penghargaan, achievement gitu. Kayak kamu nih misalnya ikut lomba dapat hadiah, kan seneng ya kan, terasa diapresiasi appreciated gitu ya. Sebab seringkali kepindahan tenaga kerja ini karena dia ngerasa nggak dihargain nih gitu ya, sehingga dia kayak bolak-balik kerjanya PT A, PT B, dan pindah-pindah gitu karena kurang diapresiasi. Nah makanya penting nih untuk prestasi tenaga kerja itu harus dikelola dengan baik dan benar. Itu kalau ada orang yang achievement di perusahaannya itu bagus, ya dikasih bonus, why not gitu kan. Sehingga kondisi ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan mutu angkatan kerja gitu ya. Karena apa? Karena dengan adanya orang nih dikasih hadiah barat karena kinerjanya bagus, yang ada dia bisa makin semangat dong ya. Dengan semangat itu berarti angkatannya
mutu angkatan kerjanya makin bagus dong, mutunya makin bermutu gitu. Coba kalau orang kadang-kadang ya udah merasa kerjanya capek, udah gitu optimal tapi nggak dihargai, ya mutunya bisa aja dia stagnan ataupun menurun kayak gitu ya. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Oke, deh lanjut. Wah, ternyata sudah selesai, Masya Allah. Alhamdulillah, all the question has already answered ya. Jadi, wish you luck untuk ulangan pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.